Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah, kita membahas tentang hikmah dari Al-Qur'an. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatlunal kitab. Qala Ibnu Jurayj, atamuruna an-nasa bil birri. Apakah kamu menyuruh manusia berbuat kebaikan? Ahlul kitab wal munafiqun kanu ya'muruna an-nas bis-shaum was shalah. Orang-orang ahli kitab, orang-orang munafik menyerukan manusia untuk puasa, untuk sholat. Wa yada'una al-amal bima ya'muruna bihin nas. Tetapi mereka tidak mengamalkan apa yang dia ucapkan. Fa'ayyarahumullahu bidzalik. Maka Allah mengingatkan. Maka Allah menyampingkan. Kalau bahasanya ayar itu menjelek-jelekkan karena perbuatannya itu. Faman amara bi khairin falyakun asyaddan nasi fihi musara'atan. Siapa yang mengajak kebaikan maka hendaknya dia yang paling cepat melaksanakan kebaikan itu. Seperti ada kisahnya Hasan Basri ketika ada orang minta nasihat agar khotib atau khutbahnya nanti membahas tentang memerdekakan budak. Khutbah pertama minggu pertama bukan tentang budak. Pekan berikutnya bukan juga tentang budak. Baru pekan ketiga tentang budak. Yang bertanya tadi protes, kenapa tidak pekan pertama? Saya harus mencari uang dulu untuk beli budak dan saya merdekakan. Baru dapat pada pekan ketiga. Artinya seorang dai itu yang paling utama adalah melaksanakan sebelum bicara. Tapi tidak wajib. Afdalnya begitu. Kalau semuanya suruh melaksanakan nanti enggak ada dai karena rata-rata dai itu modal bicara. Ayat kedua, walakum fil qisasi hayatun ya ulil albab. Yaqulu ta'ala wa fi syar'il qisasi lakum hikmatun azimatun lakum. Menjalankan syariah kisos itu ada kehidupan yang besar. Ada hikmah yang hebat. Wahya baqaul manhaj wa saunuha. Yaitu tetapnya jalan syariah. Manhaj syariah dan menjaga syariah. Li'annahu idha alima al-qatil annahu yuqtal inkaffa an sani'ihi. Kalau orang itu tahu bahwasanya balasan membunuh itu dibunuh, maka dia takut untuk melakukan pembunuhan. Berarti kalau pembunuh dibiarkan, dia selalu membunuh. Maka pembunuh itu dibunuh balasannya supaya tidak membunuh yang lain lagi. Berarti ada kehidupan yang lebih hebat, kan begitu. Fakana fi dzalika hayatun nufus, ada kehidupan jiwa-jiwa yang lain. Ada fil kutubil mutaqaddimah al-qatlu anfa lil qatli. Membunuh kisos itu lebih menafikan pembunuhan. Karena kalau dibiarkan dia membunuh lagi. Faja'at hadhil ibara fil Qur'an afsah wa ablagh wa aujaz. Maka bahasa walakum fil qisasi hayatun ya ulil albab, bahasanya ringkas tetapi maknanya sangat dalam. Bagaimana membalas membunuh kok malah hidup? Betul, kelihatan mati satu orang dan orang yang membunuh tadi itu melahirkan kehidupan yang lain karena tidak ada pembunuhan. Ini hikmah yang luar biasa. Hikmah itu asrar yang tersirat di dalam teks-teks yang tersurat itu. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Ya ukhuwatun idan tambasiku minat taqwa wal islam. Itu adalah persaudaraan yang lahir dari ketakwaan dan Islam.
asasuha al-i'tisam billah. Orang bisa menyatukan itu karena dia berpegang pada tali Allah. Walaisat mujarrada tajammu' ala ayyi tasawwur akhar. Bukan hanya perkumpulan, tapi ada dasarnya ideologi. Wa'tasimu bihablillah dengan Al-Qur'an. Ada orientasinya. Maka persatuan ibu-ibu salimah ini kalau karena akidah abadi sampai hari akhirat. Kalau perkumpulan persatuan karena biologis, sesama suku, sesama profesi, dia tidak akan abadi. Mati bubar, kiamat bubar, gempa bubar, tsunami bubar tuh semua. Tidak ada persaudaraan yang abadi dan langgeng kecuali karena ideologi, yaitu karena agama. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Yang keempat, wala taqfu ma laisa laka bihi ilmun. Al-Isra 36. Ay wala tattabi' ma laisa laka bihi ilmun. Jangan nyari-nyari, jangan nguber-nguber, atau jangan mencari berita yang enggak jelas atau bicara tanpa ilmu. Bal tasabbat fi kulli ma taquluhu wa taf'aluhu. Tolong pastikan datanya benar apa enggak ucapanmu itu. Fala tadunna dzalika yadhhab la laka wala alaik. Sehingga enggak ada manfaatnya. Usia kamu habis. Bagimu enggak ada manfaat, juga malah membahayakan dirimu. Maka ini menjaga lisan sangat penting. Kalau tidak tahu, diam. Selesai. Kenapa ribut di medsos? Karena banyak orang bodoh bicara. Kenapa ribut di suatu kampung? Karena ada orang bodoh bicara. Kalau ada orang alim bicara, itu menyatukan, menyejukkan, menenangkan. Maka ini penting. Wala taqfu ma laisa laka bi'ilm. Kalau sekarang tidak bicara lagi, sekarang geser, kopas. Itu bahaya sekali tanpa ada data yang benar. Yang kelima, wa man ahsanu qawlan mimman da'a ilallahi wa 'amila sholihan. Hada istifhamun bima'na nafi al-mutaqarrar. Jadi la ahada ahsan qaulan, tidak ada orang yang lebih hebat ucapannya, kalaman wa tariqatan dan caranya, wa halatan dan keadaannya. Mimman da'a ilallah, daripada orang yang berdakwah kepada Allah. Bita'limil jahilin, dengan ngajar, maka enak loh jadi ustadz, jadi ustadzah, jadi guru, jadi dosen, jadi khotib. Itu secara lisan, tapi secara keadaan jadi orang tua, jadi panutan, itu juga guru juga. Ada guru secara tingkah laku, ada guru secara kognitif bisa melalui lisan, ada guru tentang akhlak, perbuatan, etika, ada guru dalam rasa, dalam pikiran, banyak sekali guru. Tidak identik harus ngajar. Wa wa'dil ghafilin, dan memberi nasihat orang yang lupa. Bil amri bi ibadatillah, ngajak apa? Ngajak untuk ibadah. Bi jami'i anwa'iha wal hasi 'alaiha, mendorong berbuat baik. Ayo baik mumpung masih hidup. Ayo dong. Mumpung ada usia. Wa zajari amma nahallah, dan menjauhi larangan Allah. Jadi profesi terbaik adalah dai. Dan da'i adalah profesi pertama sebelum profesi yang lain. Kalau ada orang jadi dokter, katakan di hati, aku da'i dan aku seorang dokter. Kalau ada petani, katakan di hati, aku da'i dan aku seorang petani. Kalau dia seorang wartawan, katakan aku da'i dan aku seorang wartawan. Kenapa? Supaya dakwahnya jadi landasan utama sebelum melaksanakan profesi yang lain. Yang keenam, wala tastawil hasanatu walas sayyi'ah, idfa' billati hiya ahsan, fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawah ka'annahu waliyyun hamim. La yastawi fi'lul hasanat wat ta'at li ajridallah
Tidak sama perbuatan baik dan perbuatan buruk, tidak sama. Perbuatan baik itu abadi, perbuatan buruk itu temporer. Orang yang maksiat kenikmatannya sebentar. Orang yang taat kenikmatannya selamanya sampai ketemu di surga. Wala yastawil ihsan ilal khalqi wala alisa ilaihim. Bedakah orang berbuat baik, interaksi baik dengan manusia, dengan makhluk Allah dan berbuat jahat? Summa amara bi ihsanin khas. Kemudian menyuruh untuk berbuat baik kepada orang yang berbuat jahat. Idfa billati hiya ahsan. Itu adalah anugerah yang paling tinggi. Apa? Membalas kejahatan seseorang itu dengan kebaikan. Yang bisa menyadarkan orang zalim adalah ketika yang terdolimi berbuat baik kepada yang zalim. Tidak menjelek-jelekan yang zalim. Ujung-ujungnya yang zalim ketika sakit, dia ingat orang yang didolimi. Dia menangis. Itu sudah saya dolimi tapi baik sama aku. Dia menangis. Itu tetesan air mata hakiki, bukan buaya. Tetesan air mata buaya ketika sehat dan kaya. Tapi atau ketika membutuhkan. Tapi kalau ada orang jahat, sakit, dijenguk orang yang dijahatin, itu air mata hakiki, itu kebenaran. Jangan disia-siakan. Maka kalau ada orang yang jahat sama kita, balasannya adalah kebaikan dari kita. Itu solusinya. Karena setan dari jin kalau jahat cukup katakan wa imma yanzaghannaka minasyaitani nazghun fasta'id billah. Cukup Anda a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Tapi kalau setannya manusia, Anda bacakan ta'awudz, dia makin mencicil, makin takut, makin mengancam. Enggak takut. Maka setan manusia tidak cukup bacaan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, tapi kasih hadiah yang banyak, kasih uang, dia akan sadar. Itulah setan manusia. Butuh uang, enggak butuh a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Jadi kalau setan jin itu takut dengan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yang ketujuh, innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Kita itu bersaudara. Saudara semua di dunia ini semua menanggung beban SKS kehidupan masing-masing. Ada yang ngambil S1, ya cukup sekian SKS, S2, S3 kehidupan. Semakin tinggi orang mengambil derajatnya, maka semakin besar juga beban SKS-nya. Yukarriru ta'ala al-ukhuwah al-islamiyah. Jadi ada ukhuwah Islamiyah yaitu al-mu'minun. Ada ukhuwah basyariyah yaitu sesama manusia. Ada ukhuwah watoniyah yaitu sesama Indonesia. Tiga-tiganya ajaran Islam. Maka jaga persatuan negara. Jaga persatuan antar umat manusia. Lebih-lebih persatuan antar orang beriman. Antar orang beriman aja ribut, apalagi dengan orang lain. Di kamar aja ribet, apalagi serumah. Serumah aja ribet, apalagi dengan tetangga. Seperti itu. Jadi ada ukhuwah besar kemanusiaan. Ada ukhuwah lokal yaitu skala negara. Ada ukhuwah yang lebih besar lagi yaitu ukhuwah ideologi, lintas zona geografis, melebihi dari itu. Bahkan yang sudah wafat kita bayangkan Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman. Saudara kita yang sudah wafat, kita doakan. Berarti ukhuwahnya tidak dibatasi usia, tidak dibatasi ruang, tidak dibatasi waktu. Ini ukhuwah yang luar biasa, yaitu innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum wattaqullah fi dzalika wa la tatanawanu. Jangan sepelekan ukhuwah ini. Wahai ibu-ibu salimah, wahai manusia muslimat, mukminin mukminat, muslimin muslimat, Anda saudara. Itu pahalanya besar karena wajib bersatu. Kemudian yang ke-8, ya ayyuhalladzina amanu la tasalu an asya'a in tubdalakum tasukum.
Ai wa antas'alu antafsil, ya jangan bertanya yang detail-detail. Biasa aja. Kalau dijelaskan makin bermasalah. Jadi cukup tahu gitu aja. Wala tas'alu anis syai' qabla kaunihi. Jangan bertanya hal yang belum terjadi. Seandainya terjadi ini apa hukumnya? Kalau terjadi ini bagaimana sikap kita? Fala'allahu ayyuharrim min ajli tilkal masalah. Ayyuharram ya, min ajli tilkal masalah. Bisa jadi gara-gara ditanyakan jadi haram. Maka jangan suka banyak bertanya hal-hal yang belum terjadi atau yang sangat detail-detail. Cukup yang umum. Zakat fitrah wajib, sudah gitu aja. Berapa? Ya sekitar 2,6 kilogram. Bolehkah 2,5? Ada yang berpendapat itu, jadi ruwet. 2,5 kintal boleh, sudah selesai. Masih tanya lagi, beras, apa jagung, apa uang, ribut lagi. Itu orang kurang kerjaan. Kalau tahu matahari, maka bintangnya hilang. Kalau tahu tentang tujuan ibadah, pertanyaan yang kecil-kecil itu akan hilang juga. Kenapa mengetahui bintang? Karena dia dalam kegelapan malam. Kenapa masalah kecil hilang? Karena matahari sudah terang. Ailat yu'ayyir ahadukum akha. Jangan sampai kita itu mencela. Ini ayat berikutnya, wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqab. Jangan mencela saudara kita atau memberi lakab yang jelek gitu. Wa hadza huwa tanabus. Wa amal alqab ghairul madmumah fala tadkhulu fi. Ada juga julukan-julukan yang jelek ya. Kalau yang baik boleh gitu. Presiden atau wahai komandan boleh. Julukan yang bagus. Tapi ada orang dibilang kadal, ada orang dibilang panji. Itu kan julukan yang tidak baik. Bi'salismul fusuku ba'dal iman. Bi'sama tabaddaltum anil iman wal amal bisyara'ihi wa ma taqtadihi bil i'rad an awamirihi wa nawahi. Jadi berpaling dari perintah-perintah agama itu adalah perbuatan fasik. Bismil fusuk wal ihsan. Yang ke-10, ya ayyuhalladzina amanu istanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni ismun wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum ay ya'kula lahma akhihi maitan fakarihtumu wattaqullaha la'allakum wattaqullaha innallaha tawwabur rahim. Nah Allah Ta'ala an katsir minadh-dhann. Jangan banyak prasangka jelek pada kaum mukminin. Ada kawannya batuk langsung dalam hati corona. Sekarang kayaknya wajib ya bernegatif thinking ya. Padahal ayatnya jangan, mungkin dia batuk biasa gitu. Inna ba'dadani ismun. Sesungguhnya apa sebagian prasangka itu dosa. Jadi prasangka yang tanpa dalil gitu. Prasangka jelek. Kalau prasangka baik boleh. Alladzi yaqtarin bihi katsirun minal aqwal. Jadi ada ucapan-ucapan yang prasangka. Yang jelek enggak boleh, yang baik boleh gitu. Wal af'al muharramah. Fa inna baqa adhanizu bil qalbi. La yaqtasir sahibuhu ala mujarrad dzalika bal la yazalu bi hatta yaqulu ma la yanbaghi wa yaf'alu ma la yanbaghi. Maka sebenarnya prasangka itu ada di hati, kemudian muncul melalui lisan dan perbuatan gitu. Yang ke-11, la tadkhulu buyutan ghaira buyutikum hatta tasta'nisu ala ahliha. Hadhihi adabun syar'iyyah. Ini etika. Jadi ada etika, ada logika dan ada fisika. Agama ini lengkap. Fisiknya diperhatikan, rukun sholat, gerakan sholat. Ada juga etika, hati, ada juga logika. Muslim yang baik, tiga-tiganya diambil. Fisiknya sesuai Islam, logikanya sesuai Islam, etikanya sesuai Islam. Ada orang fisiknya saja, bahas syarat dan rukun saja. Lupa apa tujuan daripada itu.
apa nilai filosofis dari rukun dan syarat itu tinjauan logika. Lupa bahwasannya fisika, logika itu menghasilkan etika yang baik. Buat apa ibadah begitu khusyuk tetapi bertengkar sama tetangga? Gak punya etika. Tiga-tiganya itu satu kesatuan. Hadihi adabun syar'iyyatun addaballahu biha ibadahu al-mu'minin. Itu adalah adab dari Allah. Padhalika fil istidan. Izin dong kalau mau masuk. Assalamualaikum. Matanya jangan melihat pintu. Takutnya kebuka terus ada aurat rumah. Jadi kalau salam matanya tolong menghadap selain pintu itu. Jendela ya nggak boleh juga. Kira-kira tidak menyebabkan aib atau aurat. Wadzalika fil istidan amarallahul mu'minin alla yadkhulu buyutan ghaira buyutim hatta yasta'dzinu. Izin dulu. Kalau sekarang sudah ada WA, cukup ada di rumah enggak? Saya mau ke rumah. Sudah lagi enggak zaman ketuk pintu, tapi masih ada orang ketuk-ketuk pintu. Cukup WA. Ustadz ada enggak jam sekian di rumah? Saya mau ke rumah. Oh ada. Ya sudah. Kayak gitu lebih efisien, efektif. Enggak ketuk-ketuk, enggak dibukakan marah. Kemana sih sudah diketuk-ketuk? Enggak dibuka lagi, sudah jauh-jauh. Ya salah sendiri. Sekarang era modern masih ketuk-ketuk aja. Yang ke-12, ya ayyuhalladzina amanu la tattabi'u khutuwatis syaitan. Yakni taraiqahu, jangan ikuti jalan-jalan setan. Wa man yattabi' khutuwatis syaitan fa innahu ya'mur bil fahsya'i wal munkar. Hada tanfir min wa tahdzir min dzalik. Jauhi jalan setan. Ada jalan setan itu untuk dijauhi, jangan didekati. Wala taqrabuz zina. Mendekati aja enggak boleh. Berarti ada instrumen-instrumen kemaksiatan. Jangan didekati. Itu namanya syubhat. Orang yang meninggal syubhat namanya zahid, zuhud. Yang dekat aja enggak mau apalagi melaksanakan kemaksiatan. Maka penting namanya al-jar qablad dar. Jadi kalau Anda itu tandanya mau sampai rumah berarti menyapa tetangga. Begitu juga orang kalau maksiat berarti dia melaksanakan instrumen-instrumen dekat kemaksiatan. Contoh zina berarti berdoaan dulu. Contoh berdoaan dulu berarti janjian dulu gitu. Contoh janjian dulu berarti punya nomor kontaknya kan gitu. Kalau nggak pingin berzina, jangan punya nomor kontak wanita tersebut atau laki-laki tersebut. Selesai. Qul hal yastabil ladina ya'lamuna wal ladina la ya'lamun. Katakan apakah sama orang berilmu dan orang bodoh? Fal ilmul haq wal ma'rifah. Ilmu yang benar adalah kenal Allah. Ilmu apa saja? Yang penting mengantarkan kenal Allah. Biologi, tahu ayat-ayat alam. Akhirnya innama yakhsyallaha min ibadil ulama. Akhirnya kenal Allah. Itu ilmu yang benar. Fisika, makin kenal Allah. Itu berarti ilmu yang benar. Ilmu logika, menentang agama. Itu bukan ilmu yang baik. Karena intisari ilmu di dunia ini itu diturunkan Allah melalui Al-Quran. Jadi nggak usah repot-repot lagi. Dan Al-Quran selama 14 abad tidak pernah bertentangan dengan akal manusia. Wa idrakul haq taftahul basirah. Jadi hak itu membuka suara nurani. Jadi ibu-ibu, hati ini ada namanya basirah. Di kepala ini ada namanya basar. Kalau basar ini tertutup, biasanya basirahnya terbuka. Maka banyak orang buta hafal Quran karena membuka mata hatinya. Kalau basar ini terbuka, biasanya basirnya tertutup karena silau dengan materi. Lihat lampu, lihat kabel, pikirannya ke sana semua. Akhirnya apa? Tidak memikirkan pencipta kabel, pencipta apa? Lampu. Dia silau. Maka instrumen-instrumen itu jangan dijadikan gerbang-gerbang setan sehingga basironya tertutup. Awalam yasiru fil ar fatakunu lahu qulubu yaqiluna biha. Aw adanu isma'una biha fa innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulubul lati fis sudur. Banyak orang buta hatinya, tapi matanya masih melek, tapi buta. Itu bahaya.
Wal ittisal bil haqa'iq az-zabitah, yaitu dia koneksi dengan kebenaran dalam eksistensi alam ini. Walaisal ilmu wal ma'lumat al mufradah al munqati'ah allati tasam, bukan ilmu yang dihafal-hafal itu. Ilmu yang menyebabkan orang maksiat itu bukan ilmu, itu hanya informasi. Kita sering dapat informasi, kadang enggak menimbulkan amal. Ilmu itu menimbulkan amal. Yang ke-14, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Qala Sa'id bin Jubair, as-sabru i'tiraful 'abdi lillah bima asaba minhu. Sabar itu mengakuinya seorang hamba pada Allah tentang dosa-dosanya. Ya Allah, aku salah, ampuni. Ya Allah, aku dosa. Ya Allah, saya lemah, kuatkanlah. Ya Allah, aku miskin, berilah aku rezeki. Ya Allah, aku kaya, berilah aku untuk dermawan. Ya Allah, aku pintar, dengan kau ajari aku ilmu, jadikanlah aku pengajar kebaikan. Ya Allah, aku bodoh, ajari aku ilmu. Wahtisabahu indallah raja'a sawabi, dan mewakafkan dirinya untuk Allah, mengharapkan pahala. Jadi ada wakaf tanah itu mudah ya, insya Allah. Beli 1 meter itu ada yang 500.000, ada yang 1 juta, itu mudah. Yang repot yang merawat wakaf itu. Maka wakaf jiwa lebih hebat daripada wakaf benda-benda itu. Maka kalau ibu-ibu, bapak-bapak punya anak, mewakafkan dirinya di pesantren, di yayasan sosial, di kaum difabel, orang-orang miskin, itu lebih hebat daripada wakaf 1 hektar tanah. Karena tanah itu objek, sedangkan jiwa adalah subjek, pelaksana. Pelaksana lebih berat. Ma yalfidu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Yang terakhir ini Bapak Ibu, bahwasanya malakani min baini yadai, ada malaikat selalu, wa inna alaikum lahafidin kiraman katibin. Kalau tahu ada CCTV-nya Allah, mbok yo jangan maksiat. Masih ada maksiat berarti menegasikan eksistensi malaikat. Malaikat ada nggak pernah disapa? Assalamualaikum malaikat, Raqib dan Atid. Assalamualaikum. Makanya para ulama itu kalau salam sholat niatnya kepada malaikat. Assalamualaikum warahmatullah. Itu ada malaikat Raqib, Atid, ada malaikat Katibin, Katabah itu malaikat. Ada jin Korin, ada tetangga. Jadi kalau salam sholat itu mengumumkan perdamaian 3 makhluk ini, jin, manusia dan malaikat. Malakani min baini yadai wa min khalfi, yaqulu ta'ala lahu mu'aqibatum min baini yadai wa min khalfi yakhfadunahu min amrillah. Mudah-mudahan bermanfaat. Bapak Ibu masuk surga, selamat dunia akhirat, sukses dunia akhirat, barokah dunia akhirat. Intinya adalah Bapak Ibu, Ramadan ini perbanyak doa. Allahumma inni as'aluka ridhaka wal jannah wa a'udzubika minan nar. Allahumma innaka afun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Juga banyak-banyak asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.